Luar biasa. Yes, yes, yes. Haleluya. Senang sekali siang hari ini adik-adik kita akan beribadah kepada Tuhan, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Sudah siap untuk beribadah? Pastinya ya, ada hal-hal yang harus adik-adik perhatikan. Yang pertama, sementara ibadah tidak boleh sambil makan. Yang kedua, ketika adik-adik beribadah tidak boleh sambil tiduran. Yang ketiga, ketika adik-adik beribadah tidak boleh melakukan aktivitas yang lain. Tidak boleh sambil bermain game. Yang keempat, adik-adik harus berpakaian yang rapi dan tetap fokus beribadah. Siap adik-adik untuk beribadah? Siap? Let's go! Selamat beribadah. Mazmur 23 ayat 1-3. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Mazmur 23 ayat 4-6. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau bersertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpah. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Puji Tuhan adik-adik, Tuhan Yesus baik dalam kehidupan kita. Siang hari ini kita akan beribadah memuji memuliakan nama Tuhan. Sebelumnya mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk berkat kemurahan-Mu dalam hidup kami. Siang hari ini kami akan beribadah kepadamu, memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Hadirlah Tuhan dalam persekutuan ibadah kami, menjamah setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, memberkati kami semua. Dalam nama Yesus sudah berdoa, haleluya, amin. Adik-adik nyanyikan satu pujian, Yesus anugerah terindah dalam hidup kita, haleluya. Tuhan Yesus tahu apa yang menjadi harapan, mimpi adik-adik. Tuhan yang Maha Tahu dalam kehidupan kita. Kau
siap memulaikan ibadah kami. Kami siap melompat, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Anak-anak di rumah, sebelum kita memuji Tuhan, mari kita sorakan haleluya 4 kali yang paling keras, penuh semangat untuk Tuhan Yesus. 2, 3. Haleluya. 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 Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila ku sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Sesama teman harus saling mengasihi, menyayangi. Haleluya. Temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila ku sedih, ku akan mendoakanmu pada Tuhan. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti mentega dengan roti. Kau temanmu kita selalu bersama, seperti celana dengan baju. Masih semangat memuji Tuhan? Masih dong. Semangat. Mari nyanyikan pujian Yesus pokok. Haleluya. Yesus pokok, kita jalankan.
akan mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan hatimu, kita akan dengar firman Tuhan. Tapi sebelum itu, kita akan berdoa, kita angkat satu pujian penyembahan. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Tak sekalipun melupakanku, kau menuntun langkahku. Ku tak pernah sendiri, kau tak tinggalkanku. Tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Engkau Tuhan yang baik. Puji Tuhan. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku percaya mujizat kan nyata. Ku takkan berhenti percaya. Ku tak akan pernah menyerah sampai ku lihat kau bekerja. Ku
Amin. Salam semuanya, Pelnam Samuel, GPD Kota Palu. Apa kabarnya? Tentunya luar biasa ya, karena Tuhan kita Allah yang luar biasa. Nah, saat ini kita akan segera mendengarkan cerita firman Tuhan. Siapkan kitabnya, duduk yang manis, ada yang mengikuti setiap pembacaan sebentar. Nah, firman Tuhan kali ini masih ada kaitannya dengan cerita minggu lalu. Kita akan membahas satu tokoh dengan judul yang berbeda. Nah, judul kali ini judulnya Mimpi Menjadi Kenyataan. Coba adik-adik ulangi. Mimpi menjadi kenyataan. Nah, adik-adik, apa sih arti mimpi itu? Nah, mimpi arti pertama, mimpi adalah sesuatu yang kita lihat pada saat kita tidur. Kedua, mimpi bisa juga diartikan sesuatu yang kita mimpi-mimpikan, sesuatu yang kita harapkan, atau yang kita cita-citakan. Nah, pasti adik-adik semua punya cita-cita ya. Nah, adik-adik, siapa sih yang bermimpi? Di dalam firman Tuhan ada seorang tokoh yang terkenal dengan julukan si tukang mimpi. Siapa? Ayo, Mas Madia Pratama pasti tahu ya. Ya, betul, Yusuf. Yusuf dijuluki sebagai si tukang mimpi. Apa sih mimpi Yusuf? Nah, kita lihat di dalam apa yang Yusuf mimpikan. Kita lihat dalam Kejadian 37 ayat 7. Kita baca. Kejadian 37 ayat 7. Sudah dapat? Bilang yes. Ya, oke, sama-sama. 1, 2, 3. Kejadian 37 ayat 7. Tampak kita sedang di ladang, mengikat berkas-berkas gandum. Ini mimpi Yusuf ya. Bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkas-berkasku. Nah, artinya saudara-saudaranya menyembah kepada Yusuf. Kemudian mimpi kedua adik-adik lihat, baca di dalam Kejadian 37 ayat 9 ya. Lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain yang diceritakan kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula tampak matahari, bulan dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Nah, artinya di dalam mimpi daripada Yusuf, Tuhan telah memperlihatkan bahwa di kemudian hari dia akan menjadi seorang pembesar, dia akan menjadi orang yang dihormati, sehingga dikatakan saudara-saudaranya bahkan ayah ibunya akan tunduk menyembah kepada dia. Nah, setelah saudara-saudara mendengar mimpi daripada Yusuf, mereka menjadi iri, mereka marah. Karena apa? Yusuf membenci, saudara-saudara benci kepada Yusuf. Karena apa? Dia lebih disayang oleh ayahnya daripada saudara-saudara yang lain, adik-adik. Nah, sampai-sampai dikatakan dia dibuatkan baju bayam maha indah. Tentu mahal ya. Nah, adik-adik, kenapa dia lebih disayang oleh ayahnya? Tentu ayahnya punya alasan tersendiri ya. Jadi jika ada di antara adik-adik yang, kok lebih disayang daripada saya, tidak usah cemburu, tidak usah kecewa, kecil hati. Pasti mama papa punya alasan tersendiri. Dan pada dasarnya semua orang tua sayang kepada anaknya. Mungkin bukan lebih disayang, tapi lebih diperhatikan karena satu dan dua dan lain hal. Jadi adik-adik tidak perlu kecewa. Nah, Yusuf adik-adik tinggal bersama keluarganya. Dia dibenci oleh saudara-saudaranya karena tadi ayah lebih sayang kepada dia. Adik-adik tahu, ketika diceritakan mimpinya mereka tambah marah. Mereka berkata kepada Yusuf, masa kami akan menyembah kepada kau Yusuf? Sudah Jo ya, malas, sorry Jo. Mungkin begitu mereka katakan. Jangan sampai. Mereka benci. Masa kamu berkuasa atas kami? Mereka tambah benci kepada Yusuf. Nah, adik-adik, suatu hari ayahnya menyuruh Yusuf untuk melihat saudara-saudaranya yang sedang menggembala domba di padang. Yusuf adik-adik, karena dia taat, dia dengar-dengaran, dia tidak membantah. Ketika ayahnya menyuruh, dia segera melaksanakannya. Kalau ada lihat di dalam Kejadian 37 itu ya, ayat yang ke-13 bagian terakhir dikatakan, sahut Yusuf, ya Bapa. Ya, dia kata, marilah engkau kusuruh kepada mereka, kata ayahnya. Tapi Yusuf langsung menjawab, iya Bapa. Dia langsung mengikuti perintah daripada ayahnya. Apa yang terjadi adik-adik? Setelah Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya sudah melihat dia dari jauh. Mereka berkata, ini sudah si tukang mimpi kemari. Apa yang kita perbuat? Mereka berkata, mari kita bunuh saja dia. Mari kita bunuh, apakah bagaimana mimpinya akan terjadi atau tidak adik-adik.
Mereka merencanakan kejahatan, tetapi adik-adik harus tahu ya, kalau Tuhan sudah merancangkan, adik setiap kita Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan, ya, masa depan yang cerah. Jadi kita harus kejar itu apa yang kita mimpi-mimpikan. Jadi Yusuf melewati juga beberapa proses dalam kehidupannya. Tidak semudah membalikan telapak tangannya. Tring, ya memang gampang. Tapi tidak semudah itu. Adik-adik, dia diproses oleh Tuhan. Untuk apa? Supaya dia menjadi pribadi yang kuat. Supaya dia bisa menampilkan karakter atau sifat-sifat Tuhan Yesus dalam hidupnya, ya. Yang sabar, yang rendah hati, ya, suka mengampuni. Jadi adik-adik, atas pertolongan Tuhan, karena Yusuf senantiasa disertai oleh Tuhan, jadi harus ingat kita selalu disertai oleh Tuhan, ya. Jadi atas walaupun mereka sudah merancangkan membunuh Yusuf, sampai Karuna yang bilang, tidak usah yuk kita bunuh, kasihan, kita masukkan saja ke dalam perigi buta atau sumur yang tidak ada airnya. Nah, adik-adik, setibanya Yusuf di tengah-tengah keluarga, jubahnya tidak dikasih keluar. Nah, artinya apa? Dibuka jubahnya, artinya dia ditelanjangi. Bagaimana kalau orang ditelanjangi? Malu tidak? Tentu malu. Itulah proses yang Yusuf hadapi. Dia harus dipermalukan. Kesian, dibuka bajunya, dipermalukan. Dalam keadaan dipermalukan, dia lagi dibuang di dalam sumur yang tidak ada air. Ada bisa bayangkan apa yang terjadi, bagaimana keadaannya. Di dalam sumur itu mungkin ada kecoa, ada ular, kodok. Nah, Yusuf kembali diproses setelah dia dipermalukan, dia dibuang, adik-adik. Sesuatu yang dibuang itu berarti sesuatu barang yang tidak berharga, dia tidak dihargai. Nah, adik-adik, siapa dia mau minta tolong kepada siapa? Mau minta tolong sama papa jauh, papanya jauh. Jadi di dalam keadaan seperti itu dia hanya berharap pertolongan kepada Tuhan. Lewat proses itu dia dibentuk untuk dia mengandalkan Tuhan, dia berseru kepada Tuhan. Nah, atas saran daripada salah satu saudaranya, mari kita jual saja. Nah, jadi Yusuf dijual ke kafilah Ismail. Nah, adik-adik tahu kalau barang dijual tentunya ada harga, ya. Itu, tapi kalau manusia dijual itu sama dengan direndahkannya, sama dengan tidak ada harga diri. Kalau zaman dulu budak-budak itu diperjualbelikan. Nah, demikianlah Yusuf diperjualbelikan. Tetapi Yusuf tetap mengikuti proses yang Tuhan izinkan dia alami dalam kehidupannya. Kalau dia memberontak, kalau dia lari cari papa, tentu tidak akan bisa mencapai mimpinya. Demikianlah Yusuf dijual dari kafilah Ismail, dijual lagi kepada Potifar. Dan di rumah Potifar dia kembali diproses. Dia bekerja dengan baik, dengan jujur. Mungkin yang tadinya di rumah dia cengeng, dia suka melapor, ya. Kalau adik-adik lihat di dalam Kejadian 37 ayat pertama dikatakan di sana, ya. Ayat 2 bagian-bagian akhir, Yusuf menyampaikan kepadanya kabar tentang kejahatan saudara-saudaranya. Mungkin di rumah tadinya dia anak manja, tidak bisa bekerja, dia suka melapor, "Papa, itu kakak Yehuda, kakak Lewi." Ya. Tetapi tinggal dengan orang lain, dia tidak bekerja, dia harus bekerja. Tetapi Tuhan menyertai dia sehingga dia dipercayakan atas seluruh isi rumah Potifar. Dia berkuasa, adik-adik. Nah, proses tidak berakhir sampai di situ, adik-adik. Dia dicoba lagi, digoda oleh istrinya Potifar untuk melakukan hal-hal yang tidak baik. Tetapi karena dia orang percaya kepada Tuhan, dia menjaga kekudusan, menjaga kesucian, dia tidak tergoda dengan bujuk rayu istri Potifar. Akhirnya dia difitnah lagi, dia dituduh melakukan hal-hal yang tidak senonoh. Akhirnya dia dipenjara. Wah, kembali melewati proses di dalam, masukkan ke dalam penjara. Secara manusia, adik-adik, dikatakan penjara bawah tanah lagi, ya. Secara manusia, ya sudah di penjara bawah tanah, sudah selesailah mimpi Yusuf. Tidak ada lagi siapa lagi yang mau peduli. Tetapi atas penyertaan Tuhan, lewat seorang temannya yang pernah diartikan mimpinya, dan ketika temannya itu keluar duluan dan raja juga bermimpi, tidak ada yang bisa mengartikan mimpi daripada raja. Tahu ya apa mimpi raja? Nah, 7 tahun kelimpahan dan 7 tahun kelaparan. Nah, temannya ini mengatakan, di sana di penjara ada seorang temanku lalu namanya Yusuf, dia bisa mengartikan mimpi. Nah, itulah cara Tuhan untuk menolong dia hari-hari. Kalau Tuhan membuka jalan, tidak ada seorang pun yang bisa menutup. Lalu Yusuf dipanggil, dikasih keluar dari dalam penjara. Lalu dia bisa mengartikan mimpi raja. Lalu dia diangkat menjadi orang kedua berkuasa di tanah Mesir. Dia diangkat menjadi Perdana Menteri. Artinya adik-adik, mimpinya sudah menjadi kenyataan. Wah, luar biasa adik-adik. Luar biasa, rencana Tuhan tidak pernah gagal kepada
orang yang selalu berharap, percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah adik-adik, apa yang menjadi mimpi adik-adik? Nah, adik-adik yakin dan percaya Tuhan sudah menyiapkan masa depan penuh harapan. Rancangan-rancangan Tuhan sudah merancangkan masa depan yang penuh harapan bagi adik-adik semua. Tidak usah takut, tidak usah protes. Kita harus menerima setiap proses yang Tuhan izinkan kita alami untuk membentuk adik-adik semakin kuat, semakin mandiri, semakin mengandalkan Tuhan, semakin rendah hati. Yusuf tidak benci kepada saudara-saudaranya adik-adik, walaupun saudara-saudaranya datang kembali karena Yusuf Tuhan beri hikmat untuk bisa mengatasi kelaparan. Akhirnya saudara-saudaranya juga datang membeli gandum di tanah Mesir, ketemu dengan Yusuf. Yusuf tidak marah. Yusuf tahu kehendak Tuhan. Oh, ini kehendak Tuhan. Sehingga Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, bukan kamu yang menyuruh aku ke sini, tetapi Tuhan untuk memelihara kehidupan kita semua. Memang kamu mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Nah adik-adik, Yusuf kalau dia protes tentu dia tidak bisa mencapai mimpinya. Tentu mimpinya tidak akan menjadi kenyataan. Nah adik-adik, mari Tante Yulin mengajak kita semua adik-adik sekolah minggu, jangan putus asa, jangan menyerah. Harus tetap semangat, harus tetap mengandalkan Tuhan, harus tetap rendah hati, harus tetap suka mengampuni, taat, dengar-dengaran, setia menjalankan proses-proses dalam kehidupan adik-adik yang Tuhan izinkan kita alami. Adik-adik harus yakin bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita semua. Haleluya. Nah, bagi yang ingin mimpinya menjadi kenyataan, mari Tante Yulin ajak angkat tangan ke hadirat Tuhan. Kita akan berdoa supaya Tuhan menolong kita, menolong supaya firman Tuhan yang kita dengarkan adik-adik bisa mengerti dan bisa lakukan itu dalam kehidupan adik-adik sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu, kebenaran firman-Mu yang kami sudah dengarkan pada saat ini Tuhan. Kiranya memberkati semua anak-anak sekolah minggu GPD Kota Palu, Jalan Gajah Mada. Tuhan berkati mereka dalam studi mereka, beri hikmat, akal budi, kecerdasan, kepandaian Tuhan. Biar mereka boleh mencapai masa depan yang penuh harapan yang Tuhan sudah persiapkan bagi mereka ya Tuhan. Tolong mereka Tuhan, mampukan mereka Tuhan, berkati kedua orang tua mereka, agar mereka juga orang tua mereka senantiasa boleh membawa anak-anak mereka untuk datang kepadamu ya Tuhan. Mampukan orang tua untuk menjadi contoh panutan teladan yang baik bagi anak-anak mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, kekuatan, kesehatan, perlindungan Tuhan senantiasa menjadi bagian kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, jika ada anak-anak sekolah minggu yang sakit, Tuhan Engkau jamah, Engkau sembuhkan, Engkau pulihkan di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, yang berulang tahun, Tuhan berikan kekuatan, sukacita, damai sejahtera, berkat ulang tahun jadi bagian mereka semua. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saatnya kita akan memberikan persembahan. Mari anak-anak memberikan yang terbaik untuk Tuhan, dan persembahan ini anak-anak dapat berikan kepada guru-guru yang ada di sektor atau bisa dibawa di kantor gereja berhubungan dengan Tante Meske Bangunan. Kasih Yesus
memuji memuliakan nama Tuhan. Adik-adik juga sudah diberkati dengan firman Tuhan pada saat siang hari ini. Ayo tundukkan kepala, kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepada Bapa di sorga untuk kebersamaan kami melalui ibadah live streaming siang hari ini. Kami percaya puji-pujian yang sudah kami naikkan kepadamu Tuhan sudah menyenangkan hati Tuhan. Akan kami sangat diberkati melalui kebenaran firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat siang hari ini. Membangun iman kami, meneguhkan iman kami untuk kami tetap kuat teguh di dalam Tuhan. Memberkati setiap anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah yang menyaksikan ibadah live stream pada saat siang hari ini. Memberkati dengan berkat yang luar biasa, berkat dari surga menjadi bagian dalam kehidupan mereka. Jadikan mereka anak-anak sekolah minggu yang setia, yang taat kepada Tuhan, membanggakan kedua orang tua, mempermuliakan nama Tuhan, menjadi anak-anak yang berprestasi untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Kalau ada anak-anak sekolah minggu dalam keadaan sakit di rumah maupun di rumah sakit, kami berdoa pada saat siang hari ini, Tuhan jamah sembuhkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar kemurahan Tuhan, biar mujizat Tuhan Engkau nyatakan dalam kehidupan mereka. Kalau ada anak-anak sekolah minggu yang mengalami kesusahan, Tuhan kami berdoa, Tuhan tolong mereka, hiburkan mereka, kebutuhan, keperluan mereka Tuhan cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa untuk para orang tua yang begitu setia mendampingi anak-anak mereka dalam mengikuti ibadah live streaming. Kami percaya setiap orang tua daripada anak-anak sekolah minggu diberikan kekuatan, diberikan hikmat daripada Tuhan untuk mendidik anak-anak mereka, untuk membawa anak-anak mereka untuk takut akan Tuhan, untuk lebih mengasihi Tuhan. Kami berdoa, sehat-sehatkan kami semua, orang tua dan anak-anak sekolah minggu yang ada, guru-guru sekolah minggu yang ada. Kami percaya kami dilindungi oleh Tuhan, bahkan melalui wabah-wabah COVID yang ada. Kami percaya Tuhan, Tuhan menolong kami, Tuhan menjaga kami, Tuhan melindungi kami. Kami sudah berdoa pada saat ini, perlindungan Tuhan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Ibadah sekolah minggu melalui live streaming yang ada di minggu-minggu depan, Tuhan terus bekerja di dalamnya. Nama Tuhan dipuji dan diagungkan. Banyak anak-anak yang akan dipulihkan, imannya semakin dikuatkan di dalam Tuhan. Bahkan ada sesuatu yang terjadi, mujizat Tuhan yang besar yang akan terjadi untuk memberkati setiap anak-anak sekolah minggu. Kami mengucap syukur, kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin.